Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas sepasang Yona berprestasi yang baru saja dinobatkan sebagai Jegek Bagus Gianyar 2022. Nah, pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Gianyar tentu sudah tidak asing dengan siapa yang akan kita ulas kali ini. Pemirsa, kali ini kita bersama-sama akan mengulas bagaimana kegiatan mereka sebagai Jegek Bagus Gianyar dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Terlebih lagi, Kabupaten Gianyar dikenal sebagai kota seni dan juga mempunyai beragam destinasi pariwisata yang begitu menakjubkan. Nah, kira-kira bagaimana kegiatan mereka dan siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk pemirsa selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika. Inilah dia, Yona Max. Yowana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat sepasang Yowana asal Gianyar yang dinobatkan sebagai Jegek Bagus Gianyar 2022. Made Karuna Dwipa dan Putu Dea Indah Kartini. Demikian nama lengkap Yowana yang telah dinobatkan sebagai Jegek Bagus Gianyar pada acara Grand Final pemilihan Jegek Bagus Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar tahun 2022 di Balai Budaya Gianyar pada Sabtu 13 Agustus 2022 lalu. Jegek Bagus Gianyar merupakan ajang pemilihan pemuda dan pemudi Gianyar sebagai duta wisata di Kabupaten Gianyar yang memiliki jiwa pemimpin, berprestasi, cerdas, dan berpenampilan menarik. Menjadi Jegek Gianyar, kata remaja yang kerap disapa Dea mengatakan banyak proses yang harus dilalui mulai dari seleksi hingga grand final. Begitu pula menurut Made Karuna Dwipa yang akrab disapa Karuna mengatakan selaku Bagus Gianyar 2022 banyak pembelajaran yang ia dapatkan terutama terkait materi pariwisata, public speaking, dan materi lainnya. Sebagai Jegek Bagus Gianyar, mereka ingin memperkenalkan kepada generasi muda, wisatawan domestik maupun mancanegara terkait pariwisata yang ada di Gianyar, serta memberikan tambahan wawasan bagi generasi muda untuk berani mengambil peran dalam pengembangan industri pariwisata khususnya di Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, saya Putu Dea Indah Kartini, bisa dipanggil Dea, dan saya sebagai Jegek Gianyar tahun 2022. Proses saya terpilihnya sebagai Jegek Gianyar lumayan cukup panjang, mulai dari seleksi 10 besar, kemudian hingga ke prakarantina, karantina, dan juga sampai ke grand final. Dan di karantina itu kita juga diberikan pembekalan materi tentang pariwisata, kemudian juga tentang public speaking dan juga grooming. Banyak sekali tentunya pengalaman saat karantina itu, selain kita mendapatkan materi, kita juga ada latihan public speaking, kemudian juga ada latihan grooming, kemudian juga kita ada photoshoot dengan ke-10 finalis di Ubud. Di sana juga di saat photoshoot itu kita sekalian memperkenalkan pasar tradisional di Ubud. Perkenalkan, nama saya Imade Karuna Dwipa, bisa dipanggil Karuna. Saya di sini sebagai Bagus Gianyar 2022. Proses untuk menjadi Bagus Gianyar sendiri merupakan salah satu proses yang panjang bagi saya sendiri karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman mulai dari interview, seleksi 10 besar, lalu dilanjutkan dengan prakarantina dan juga tembus ke karantina dan juga grand finalnya. Dan dalam proses tersebut juga saya mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan dalam hidup saya, seperti teman-teman baru dan juga tentunya wawasan-wawasan baru khususnya di bidang pariwisata di Kabupaten Gianyar sendiri. Tentunya sebagai Jegek Bagus Gianyar di sini kita sebagai representasi dari generasi muda tentunya ingin mengenalkan kepada generasi-generasi muda dan juga turis-turis ataupun wisatawan-wisatawan internasional dan lokal tentang pariwisata yang kita miliki di Gianyar. Dan tentunya sebagai Jegek Bagus Gianyar kita memiliki image dan juga wawasan bagi
generasi-generasi muda juga kita sebagai acuan dan juga sebagai pemicu dari generasi muda untuk semakin berani untuk mengambil peran dalam industri pariwisata. Terpilih sebagai duta pariwisata di Kabupaten Gianyar tentu memberikan warna tersendiri bagi Karuna maupun Dea. Selain banyak teman serta ilmu baru yang mereka dapatkan, berbagai pengalaman berharga juga mereka rasakan. Seperti ketika berkunjung ke pameran lukisan batuan dan berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Sejak saya bergabung dengan JKT Bagus Gianyar ini banyak sekali pengalaman-pengalaman baru serta relasi dan juga orang-orang baru yang saya kenal. Dan salah satu kegiatan yang saya sebutkan tadi yaitu adalah mengunjungi lukisan batuan, yang dimana saya di sini benar-benar terkesima dan juga benar-benar sangat takjub dengan karya-karya dari teman-teman dari desa batuan tersebut. Karena saya sendiri sangat baru menyadari bahwa kita memiliki generasi muda yang benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, kan, tapi masih minim exposure pada mereka. Sehingga itu menjadi salah satu acuan pada kami berdua untuk bagaimana cara kita untuk memberikan exposure pada mereka bahwa mereka sanggup untuk bersaing di kancah internasional ataupun di tempat-tempat lainnya. Jadi pengalamannya selain kami juga sudah mengunjungi desa-desa wisata, kemudian juga kemarin kami sempat mengunjungi pameran lukisan anak di Batuan. Di bulan lalu kami juga berkesempatan untuk menyambut delegasi Supreme Audit Institution 20 Summit, di mana di sana kami bertemu dengan banyak sekali delegasi dan juga orang-orang yang sangat menginspirasi dan juga orang-orang hebat. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa dan it's such an honor for us. Untuk di G20 itu sendiri, yang seperti saya telah bilang kemarin, kami telah menyambut mereka di saat mereka datang ke istana kepresidenan Tampak Siring. Kemudian kalau lebih spesifik di G20 itu sendiri saat ini belum ada, tapi kami juga berharap ke depannya kami juga bisa ikut serta di acara G20 lainnya. Menjadi JKT Bagus Gianyar 2022 tentu sebuah kebanggaan bagi Made Karuna Dwipa dan Putu Dea Indah Kartini. Mereka akan memanfaatkan kesempatan serta amanah yang diembannya sebagai JKT Bagus Gianyar sekaligus sebagai duta wisata di Kabupaten Gianyar dengan sebaik mungkin. Dalam menggeliatkan kembali pariwisata khususnya di Kabupaten Gianyar pasca pandemi COVID-19 seperti saat ini, Karuna dan Dea mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggeliatkan kembali seni dan budaya Bali karena Pulau Bali terkenal dengan ciri khas budayanya. Sebagai pemuda Bali, dirinya harus siap untuk ngayah dan bekerja keras dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gianyar serta Bali pada umumnya. Di sekitarnya banyak terdapat candi-candi, ceruk, dan relief peninggalan dari zaman dulu. Di sini kita bisa mengetahui gambaran kehidupan peradaban di masa lalu. Aliran Sungai Pakrisan juga mengairi subak-subak yang ada di Kecamatan Tampak Siring hingga Belah Batu. Tentunya, aliran sungai ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam dunia agraris masyarakat Bali. Dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di Gianyar, 10 finalis JKT Bagus Gianyar yang tergabung dalam Semeton JKT Bagus Gianyar saling membantu dan berkoordinasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil. Selain berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, mereka juga berkolaborasi dengan Karang Taruna serta generasi muda lainnya yang ada di Gianyar untuk mengembangkan serta memperkenalkan destinasi wisata yang ada di masing-masing daerah di Kabupaten Gianyar. Selain itu, pengembangan UMKM serta kerajinan lainnya juga menjadi fokus pengembangan yang mereka lakukan. Mengingat Gianyar dinobatkan sebagai World Craft City dengan kualitas kerajinan yang dilirik wisatawan mancanegara. Untuk 10 pasang finalis ini tidak dibagikan masing-masing kategorinya untuk pariwisata apapun. Tapi di sini yang jelas kita sebagai JKT Bagus Gianyar 10 pasang finalis tentunya turut langsung terhadap pengembangan pariwisata tersebut. Dan diharapkan nanti di kemudian hari kita bisa berkolaborasi juga. Selain dengan JKT Bagus Gianyar, kita juga berkolaborasi dengan para komunitas-komunitas di bagian sektor lain seperti pengembangan pemuda, Karang Taruna, dan juga yang lain. Untuk bidang UMKM sendiri, itu merupakan salah satu poin kita di mana di bidang UMKM seperti yang kita ketahui bahwa Gianyar dinobatkan sebagai World Craft City, yang dimana kualitas dari kerajinan tangan kita itu benar-benar dilirik oleh dunia, sehingga
diharapkan nanti dengan adanya kita bisa mengekspos kembali dan juga menyadarkan masyarakat bahwa kita memiliki sesuatu yang berbeda selain pariwisata yang kita miliki, sehingga nanti kemudian harinya apabila memang pariwisata ini mengalami masa yang agak turun, kita dapat dibantu dengan adanya UMKM dan juga kerajinan tangan ini. Gimana Yona Bali? Itulah tadi sekilas tentang profil Jegek dan Bagus Gianyar. Banyak kegiatan yang mereka lakukan untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, di segmen selanjutnya pemirsa, kita akan mengulas lebih jauh terkait program kerja yang mereka susun sebagai Jegek Bagus Gianyar selama 1 tahun ke depan. Tentu setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yohana Max. Yona Bali menjabat sebagai Jegek Bagus Gianyar bukan perkara mudah bagi Dea dan Karuna. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang pariwisata menjadi fokus dan tugas pokok yang harus mereka jalankan. Selain berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, mereka juga aktif berkolaborasi dengan anak muda yang bergelut di bidang pariwisata budaya guna memperkenalkan destinasi wisata ke mancanegara. Untuk itu, mereka telah menyusun program kerja yang diberi nama Tour Guide Digital dengan tagline Lost in Gianyar. Wah, kira-kira seperti apa ya program yang mereka buat? Untuk itu pemirsa, kita saksikan, ini dia. Menjadi duta pariwisata di Kabupaten Gianyar bukan perkara mudah bagi Karuna maupun Dea. Untuk pengembangan bidang pariwisata, mereka juga berkolaborasi dengan Karang Taruna serta generasi muda Gianyar dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Untuk gebrakan yang dilakukan, Jegek Bagus Gianyar mengembangkan program tour guide digital dengan pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan keberadaan objek wisata yang ada di seluruh Kabupaten Gianyar. Dengan program tour guide digital, mereka terus berusaha memperkenalkan objek wisata serta budaya Bali yang belum terekspos secara detail, karena banyak objek wisata berbasis budaya yang ada di Gianyar yang patut dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain di pariwisata, kita juga ada sering berkolaborasi dengan organisasi lain, seperti misalnya kita di bulan September sampai April ini kita ada kolaborasi dengan Karang Taruna di Desa Puhu. Di situ kita mengajar bahasa Inggris, kemudian selain itu kita juga ada bakti sosial, membagikan sembako, dan juga kita juga ada program bersih-bersih seperti yang tadi kita telah lakukan di air terjun ke Kantolampo. Kita melakukan bersih-bersih di objek wisata tersebut. Untuk gebrakan sendiri dari kami Jegek Bagus Gianyar mungkin lebih ke generasi muda dan juga memanfaatkan teknologi, di mana di sini kita ingin menjadi seperti pramu wisata digital atau tour guide digital. Itu di mana kita mempromosikan pariwisata lewat akun sosial media kami, dan juga selain mempromosikan tentunya kita juga memberikan informasi yang edukatif dan juga nilai-nilai atau value yang positif dari objek wisata tersebut. Untuk pariwisata budaya sendiri, tentunya kita sebagai generasi muda adalah salah satu atau satu-satunya yang akan meneruskan budaya kita. Dan tentunya di sini peran kita sebagai generasi muda adalah melestarikan dan juga memperkenalkan budaya kita kepada wisatawan lokal maupun internasional tersebut. Dan peran kami di sini adalah sebagai pemicu dari generasi muda itu untuk berani mengambil andil dan juga turun langsung terhadap pengembangan dan juga pelestarian budaya yang kita miliki itu. Tentunya di sini kita juga selain bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kita juga turut langsung dengan masyarakat sekitar untuk melestarikan budaya-budaya mereka, dan juga menyinggung sedikit tentang program yang kita lakukan. Tentunya di sana saat kita melakukan tour guide digital, kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita memiliki budaya-budaya yang masih banyak belum diketahui oleh wisatawan-wisatawan. Karena bisa dibilang untuk sekarang orang-orang pasti larian ke Gianyar untuk berliburan pasti ke Ubud, ke daerah-daerah yang seperti itu. Tapi juga kita ingin memperkenalkan bahwa Gianyar itu memiliki banyak budaya lain selain di Ubud. Seperti itu. Jadi itu salah satu tujuan utama kami, yaitu memperkenalkan Gianyar lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya berpacu pada Ubud, jadi kita bisa juga untuk memperluaskan dan juga mengembangkan budaya-budaya pariwisata di bagian daerah-daerah lain. Dalam menjalankan program tour guide digital, Jegek Bagus Gianyar memiliki tagline Lost in Gianyar. Dengan adanya Lost in Gianyar, para wisatawan yang belum mengenal destinasi wisata yang ada di Gianyar dapat mengetahui secara detail terkait destinasi wisata yang ada. Salah satunya, keberadaan seni lukisan gaya batuan
yang ternyata memiliki ciri khas tersendiri, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Melalui tour guide digital dengan tagline Lost in Gianyar, masyarakat, utamanya para generasi muda, diajak untuk mempromosikan keberadaan lukisan batuan maupun destinasi wisata lainnya melalui media digital. Melalui media digital, Jegek Bagus Gianyar bersama Sejebag terus berupaya memperkenalkan seni budaya maupun pariwisata yang ada di Gianyar secara lebih mendalam. Untuk pramu wisata digital itu, kami di sini memiliki tagline atau bisa dibilang seperti trademark kami, yaitu adalah Lost in Gianyar. Yang dimana di sini dengan Lost in Gianyar, kami ingin mengambil sisi pandang atau sudut pandang dari orang-orang yang belum mengetahui Gianyar itu seperti apa. Jadi dengan adanya Lost in Gianyar ini, kami harap orang-orang yang belum mengetahui Gianyar itu bisa mengetahui Gianyar bahwa seperti inilah Gianyar. Gianyar itu memiliki banyak hal yang kita tidak sangka, bahkan seperti kebudayaan ataupun juga tempat-tempat wisata yang belum terlalu terekspos. Jadi di sini peran kita ingin memperkenalkan hal-hal tersebut agar budaya-budaya yang belum terekspos sebesar itu dapat memiliki exposure yang lebih luas lagi. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kami berkesempatan hadir untuk di pameran lukisan di Batuan, yang dimana bisa dibilang untuk pameran tersebut diikuti oleh generasi muda yang benar-benar umurnya jauh di bawah saya, bisa dibilang sekitar 4 tahun sampai 16 tahun. Dan banyak orang yang belum mengetahui bahwa lukisan di Batuan itu benar-benar berkarakter dan juga bahkan sampai menembus pasar internasional. Dan di sini peran kami sejak kami mengikuti pameran tersebut bahwa generasi muda kita itu benar-benar berbakat dan juga memiliki budaya yang benar-benar unik. Akan tetapi masih banyak minimnya exposure yang datang kepada mereka. Sehingga banyak sekali media yang belum terlalu menyorot kebudayaan tersebut, sehingga ditakutkannya nanti di kemudian hari bahwa lukisan atau seni gaya lukisan Batuan ini akan mungkin akan hilang arah dan juga tidak terlalu terekspos seperti itu. Tentunya di tagline kami itu Lost in Gianyar, kita juga yang seperti Karuna bilang tadi, kita memperkenalkan budaya-budaya atau pariwisata yang khususnya belum terlalu terekspos. Seperti kita kunjungan ke desa-desa wisata, kemudian lebih dalam lagi tidak hanya dari sisi luarnya aja, tapi kita bisa lebih mendetail ke dalam bagaimana kehidupan di desa wisata tersebut, kemudian kebudayaan apa yang masyarakatnya jalani, seperti itu. Tentunya bukan hanya kami berdua saja yang menjalankan program tersebut, tapi juga seluruh Semeton Jegek Bagus Gianyar juga akan ikut mempromosikan dan melakukan program kerja ini. Dan lebih khususnya lagi di periode tahun 2022 ini, saya berserta ke 10 pasangan teman-teman Jegek Bagus Gianyar yang lainnya akan berkunjung ke desa wisata yang ada di Gianyar dan juga lebih gencar lagi untuk menjalankan program kerja ini. Dalam menjalankan berbagai program kerja, Jegek Bagus Gianyar bersama 10 finalis lainnya yang tergabung dalam organisasi Sejebag atau Semeton Jegek Bagus Gianyar terus mendapatkan pembinaan dari para pembina yang ada di organisasi. Terlebih, Dea dan Karuna sebagai Duta Pariwisata di Kabupaten Gianyar akan melaju ke tingkat provinsi untuk mengikuti ajang yang sama. Tentu, dukungan serta pembinaan terus digencarkan, terutama terkait isu-isu pariwisata yang ada di seluruh Bali. Selain itu, keterampilan public speaking serta cara berpenampilan terus diperbaiki agar mampu bersaing dengan duta lainnya dari tiap-tiap perwakilan kabupaten kota Bali. Tentunya untuk masalah dukungan itu merupakan sebuah kewajiban dari organisasi. Saya mewakili teman-teman organisasi, tentunya memberikan dukungan penuh bagi teman-teman juara Jegek Bagus Gianyar 2022 yang akan berkompetisi mewakili Kabupaten Gianyar di ajang pemilihan Jegek Bagus Bali nanti. Dan juga selain juara 1 dari Jegek Bagus Gianyar 2022, seluruh finalis Jegek Bagus Gianyar tahun 2022 dan teman-teman Jegek Bagus Gianyar tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam wadah Semeton Jegek Bagus Gianyar, kita fasilitasi. Jadi kita gali minat bakat mereka, potensi apa yang mereka miliki, kita berikan pelatihan, latihan, sharing, dan juga kita berikan kesempatan untuk melatih skill-skill mereka. Seperti contohnya banyak teman-teman, rekan-rekan yang sudah berhasil mengasah dirinya sebagai seorang public speakers, moderator, MC, presenter, dan juga ada sebagai model, ada sebagai seorang pengajar, dan lain-lain di bidang mereka masing-masing. Kalau persiapan untuk ke perlombaan di provinsi, yang pertama dari organisasi Semeton Jegek Bagus Gianyar tentu mewadahi dengan pembekalan
seperti dari wawasan, materi pariwisata, materi-materi isu-isu terkini tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di provinsi, dan juga dari segi materi penampilan mereka, bagaimana mereka menjadi pribadi yang charming atau berpenampilan menarik, dan juga dari segi kepribadian mereka yang tentunya bisa mencerminkan seorang duta layaknya panutan bagi generasi muda di Gianyar. Harapan ke depan untuk Sejebak, mungkin dari saya itu pertama, Sematon Jaga Bagus Gianyar bukan hanya seorang duta, melainkan seorang pelaku yang ada di antara masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat pariwisata. Jadi dengan kita ada di antara masyarakat, kita tahu masalahnya apa dan kita carikan solusi, dan tentu kita bisa bersama memajukan pariwisata Gianyar kita tercinta ini. Dengan berbagai program yang dijalankan Jegek Bagus Gianyar dalam pengembangan serta promosi pariwisata yang ada di Gianyar, diharapkan para generasi muda ikut andil memperkenalkan destinasi wisata, mulai dari wisata yang ada di daerah masing-masing melalui media sosial, terlebih perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Baik, terkait program kerja kita berdua dan juga teman-teman di belakang, yaitu Jegek Bagus Gianyar, kami berharap bahwa generasi muda dapat lebih berani lagi untuk turut andil dalam pariwisata kita. Karena seperti yang kita lihat sendiri, sekarang kita sudah hidup di zaman era digital, yang dimana kita semua memiliki media sosial, dan saya sendiri merasa sekali bahwa kita mampu untuk mengedukasi dan juga memperkenalkan pariwisata kita kepada lingkungan kita terdekat seperti keluarga dan juga teman-teman di sekitar kita. Oleh karena itu, dengan adanya program kerja kami harap para pemuda itu sudah mulai berani untuk turut andil melalui satu langkah kecil saja, yaitu dengan contoh kecilnya, kita sekarang sudah memiliki sosial media, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan hal tersebut. Dengan cara pertama, kita memiliki akun Instagram, contohnya, kita bisa mengupload salah satu tempat destinasi wisata kita yang paling dekat mungkin di sekitar rumah kita, dan kita menguploadnya di media sosial. Otomatis para teman-teman dan lingkungan keluarga kita pasti akan ada ketertarikan dari hal tersebut, dan semoga dengan satu langkah hal kecil tersebut kita dapat mengembangkan pariwisata kita dan juga memberikan exposure kepada pariwisata dan destinasi pariwisata kita di sekitar kita. Jegek Bagus Gianyar tahun 2022. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.